Selamat pagi sahabat porang ya dari seluruh Nusantara. Apa kabar kalian? Semoga kabar kalian sehat selalu, diberkati Tuhan. Amin. Pagi ini di hari Sabtu di tanggal 16 April 2022 kita ada di lahan ya kawan-kawan. Kita lagi di lahan memantau keadaan porang kita sekaligus melihat kata yang telah dorman ya teman-teman ya, yang telah jatuh di bedengan maupun di parit bedengan ya teman-teman. Jadi di Sabtu pagi ini di Siantar semalam datang hujan ya teman-teman. Jadi porang kita dan di lahan kita subur ya teman. Beberapa juga sudah ada yang mulai dorman. Ini saya juga lagi memantau apakah ada kata yang jatuh ataupun dorman ya kawan. Nah ini kita ambil kawan. Jadi kata yang dorman yang telah lepas dari ketiak daunnya kita ambil ya kawannya, kita kumpulin. Nih seperti ini. Ini benar-benar memang lepas ya kawan ya, tidak kita potes. Ini ada juga di dalam bedengannya. Ini kawan, ini kata super ini. Ini kata super ya kawan ya. Ya kita sembari memantau dan mengambil kata porang yang telah dorman ya kawan. Kita kumpulin dulu. Nah udah lumayan juga. Udah beberapa hari kita tidak ke lahan. Ini kita ke lahan lagi memantau dan mengambil kata porang. Tadi juga sebelum saya membuat video, saya juga tadi udah membersihkan gulma ya kawan ya. Gulma di parit bedengannya kawan. Ini juga ada katak ini yang telah lepas ya kawan ya. Jadi sembari kita memantau, sembari juga kita mengambil katak porang yang telah dorman ya guys ya. Nih main juga ada yang katak mini dan katak super ya kawan. Ya lumayan lah dulur-dulurku, saat porangku. Kita kumpulin terus ya kawan. Nih katanya. Ya beginilah kawan, misalnya kita kadang pagi-pagi memantau sekaligus memeriksa kata porang yang jatuh, lalu kita kumpulkan ya kawan ya. Terus gitu kegiatan kita kawan, pembersihan gulma, pemberian pupuk maupun pengambilan kata porang yang dorman itu kita lakukan di setiap hari ya kawan ya. Kalau tidak hujan seperti itu kita lakukan ya kawan. Ini sudah banyak juga ini kata porangnya, ini saya kumpulin. Ini dia turun seperti ini, dia udah mau memasuki fase dormansi ya kawan ya, makanya dia turun. Ini bukan mati kawan, dia masuk fase dormansi, yaitu pembesaran umbi yang di bawah tanahnya ya kawan ya. Ini kata super nih yang dorman ini kawan. Nih, saya dekatkan, ini kata super ini. Nih. Bisa teman-teman perhatikan kata supernya kawan. Bagus ya kawan ya. Kita cek terus apakah ada kata yang dorman atau yang telah jatuh
Kita ambil ya kawan ya. Katak mini pun kita kumpulkan juga kawan. Ini katak mini ada ini tuh. Ini kawan, ini katak mini kecil. Gak apa-apa, kita kumpulin aja kawan. Nih. Kita kumpulin aja terus katak-katak kita yang telah dorman ya kawan. Ya kalau harga porang, umbi porang maupun katak belum stabil atau belum dikeluarkan, kita sabar aja kawan. Kita tetap urus porang kita. Kita tetap melakukan perawatan. Kita tetap optimis saja kawan ya. Karena nggak mungkin harga umbi porang rendah terus. Kita terus semangat untuk melakukan pemeliharaan kepada katak kita maupun porang kita ya teman-teman ya. Ini pun saya kumpulkan katak porang ini, kita karantina dan kita bakal tanam di musim tanam tahun ini. Kita kumpulkan aja terus ya kawan ya. Jadi keadaan porang kita masih cukup baik, masih hijau royo-royo ya guys ya. Nih, ini pun nanti kita bakal lakukan pembersihan dari bedengan porang kita ya teman-teman. Ini juga bawang kita bagus juga, ini dari umbi ya, bawang merah Brebes varietas Bima. Ini bawang kita bagus juga ya kawan. Jadi di Siantar cuacanya masih cerah ya kawan ya, masih bagus. Apalagi di daerah gunung itu kita bisa perhatikan cerah ya kawan ya, cerah. Di sana juga di bagian gunung sana, di sana agak mendung ya, tapi mendungnya nggak terlalu hitam awannya kawan. Jadi kita di Siantar, lahan kita sering juga ya disirami hujan ya kawan ya. Jadi pertumbuhannya sangat baik. Dan di sini sengaja memang saya tanam bawang merah, yaitu karena kemarin waktu penanaman ada katak porang yang tidak tumbuh. Jadi kita menggunakan space yang kosong untuk penanaman bawang merah yang dari bibit umbi ya kawan. Ya ini bawang merah varietas Bima, bawang merah Brebes ya kawan. Jadi pertumbuhan bawang merah kita juga bagus, baik. Ini kawan. Ya walaupun kita sisip di samping porang kita tidak apa-apa, karena bawang merah itu 3 bulan atau 90 hari sudah bisa dipanen ya kawan ya. Lebih cepat memang bawang merah. Apalagi dari bibit umbi, bawang merah itu cepat ya kawan ya. Ini katak super saya kumpulin dulu. Ini kawan. Ini yang jatuh. Ini benar-benar udah lepas ya kawan ya. Jadi kita kumpulin aja dulu katak porangnya kawan. Ini minggu depan juga harus pembersihan gulma kembali nih kawan, karena gulmanya sudah pada nongol atau pada bertumbuhan ya kawan ya.
di samping lahan kita yaitu pohon karet ya kawan ya. Lahan pohon karet di belakangnya kawan. Jadi perkembangan bawang merah kita juga bagus, walaupun kita sisip itu tidak masalah kawan. Wah, ini katak porang yang telah dorman. Lumayan juga ini teman. Nih, kita kumpulin aja. Dan setelah kita kumpulin, kita taruh atau kita letakkan di tempat karantina katak porang kita ya teman ya, supaya dia bertunas. Kita karantina dulu, karena nanti kan kalau sudah bertunas kita bakal tanam di lahan kita lagi ya teman ya. Kita perluas porang kita di lahan kita sendiri, dan kita pakai bibit kita sendiri juga ya kawan ya. Ini ada katak super nih jatuh nih. Ini kayaknya dari atas ya kawan ya. Ya begitulah. Terkadang setiap hari kita melakukan pengecekan maupun pengambilan katak porang yang telah dorman. Ini ada katak mini. Ini ada katak super. Ini memang benar-benar dorman, tidak dipotes ya kawan ya. Jadi nanti setelah bertunas, nanti waktu kita tanam di lahan, pertumbuhannya bagus. Pertumbuhan batang maupun umbi dan kataknya bagus nanti kawan. Kalau katak porang kita yang murni 100% dorman, lepas dari ketiak daunnya. Jadi tidak potesan ya kawan ya. Kita ke atas dulu. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Valen JBT seputar budidaya tanaman porang, silakan dukung dengan mengklik tombol subscribe, like, dan share ya guys ya. Aktifkan tanda lonceng supaya kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru tentang budidaya tanaman porang. Jadi mohon dukungannya dengan mengklik tombol subscribe, like, dan share ya guys ya. Saling mendukung kawan, bisa saling sharing, dan saling sharingnya di kolom komentar ya kawan ya, yang membangun dan positif. Nih kawan, ya kita kumpulin aja terus ya kawan ya, yang telah dorman, katak-katak kita yang telah dorman, baik katak mini maupun katak supernya. Katak super itu yang di tengah ya kawan ya. Yang ini saya tunjukkan katak super itu yang di tengah. Yang katak mininya itu di samping-sampingnya itu kawan. Nah, seperti ini. Yang kecil-kecil ini katak mini. Yang di tengah itu katak super. Biasanya yang super itu lebih gede ya kawan ya. Nah, ini saya tunjukkan ya. Ini ada contoh sampelnya. Bentar kawan. Ini. Nah, yang di tengah ini namanya katak super. Yang di pinggirnya ini yang kecil-kecil ada 3 biji maupun 2 itu katak mini ya kawan ya. Nah, ini ada 3 nih katak mininya. Ini dari bibit katak juga ini teman, yang kita tanam dari sini nih katak. Dari bibit katak juga ya kawan ya. Makanya ini udah maksimal ini kawan. Ini pun sebentar lagi mau masuk fase dormansi. Jadi katak super itu yang di tengah, katak mininya itu di pinggir ini kawan. Ya lumayan lah kawan ya, walaupun tidak banyak sekali ya tadi, tapi kita tetap optimis, tetap melakukan perawatan porang kita ya guys ya. Ya sahabat porangku, kadang tiap 2 hari kita melakukan pengecekan dan pengambilan katak porang yang telah dorman, yang telah lepas dari ketiak daunnya, tidak dipotes ya kawan ya. Jadi yang benar-benar jatuh seperti ini juga contohnya. Nih, ini kawan. Ini semalam kayaknya dia agak basah karena di ketimbun tanah dia sedikit ya kawan ya.
Kita keliling terus. Sekaligus melihat katak yang telah dorman. Jadi di lahan kita, apalagi di daerah Siantar, lumayan sejuk ya kawan ya. Cuman siangnya agak panas sedikit. Tapi setelah dia terik dari matahari ataupun waktu dia udah menuju sore maupun malam, dia sejuk kawan. Apalagi dia misalnya tidak panas, itu sangat baik untuk porang. Karena porang ini tidak boleh juga terlalu panas. Nih kawan ya. Jadi 70% dia harus kena sinar. Jadi tetap bagus tanaman kita ya kawan ya. Lagi di Siantar sangat baik untuk penanaman budidaya tanaman porang. Oke, terima kasih bagi teman-temanku yang telah menonton. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan didukung dengan mengklik tombol subscribe, like dan share ya guys ya. Aktifkan tanda lonceng supaya notifikasi updatean video terbaru tentang budidaya tanaman porang masuk ke handphone kalian. Jadi dukung terus channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan bisa saling berbagi, saling sharing tentang budidaya tanaman porang. Beginilah liputan kita di hari Sabtu di tanggal 16 April 2022 di weekend ini dari lahan porang Pematang Siantar dari channel Valen JBT. Laporan langsung dari lahan kita ya kawan ya. Terima kasih bagi yang telah menonton. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Majulah petani porang Indonesia, majulah. Majulah petani porang Indonesia, tetap semangat dan tetap optimis. Lakukan perawatan yang maksimal supaya porang kita menghasilkan umbi dan katak yang maksimal juga ya teman-teman ya. Oke, terima kasih bagi yang telah menonton. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Salam dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Terima kasih. Bye-bye.